5 menit matematika fisika. Hari ini kita akan ngomongin tentang listrik dinamis. Di video ini kita akan ngomongin listrik dinamis. Oke, dan terutama kita akan ngomongin tentang rumus di bagian ini. Kita akan ngomong banyak rumus yang digunakan di dalam chapter atau bab listrik dinamis. Yang kedua, kita akan ngomongin tentang rangkaian. Dan bagaimana menggunakan rumus-rumus yang ada di video ini ke dalam rangkaian. Nanti dalam rangkaian listrik itu ada dua, yaitu seri dan paralel. Ya, karena ini seri yang banyak, maka saya potong-potong jadi beberapa bagian. Dan di video ini, fokus kita akan ngomongin tentang rumus. Sekali lagi, rumus yang kita gunakan di dalam listrik dinamis. Dan kita akan coba satu persatu, dan coba satu soal untuk setiap rumusnya. Ya. Nah, rumus pertama yang akan kita gunakan adalah rumusnya di sini nih. 1. Jadi I sama dengan Q per T. I itu adalah kuat arus. Kuat arus itu satuannya adalah ampere. Ya, tulisannya A besar. Gitu ya. Q itu adalah muatan listrik. Dan satuannya coulomb ya. Atau C besar saja, C kapital. T itu adalah waktu. Ya, second atau S saja. S kecil ya. Nah, contoh soalnya itu adalah misalnya kita punya soal 1. Pada suatu pengantar, misalnya dikatakan pada suatu pengantar mengalir muatan 125 kalem selama 5 second atau 5 detik. Oke. Besar kuat arusnya berapa? Nah, kita menggunakan rumus ini. Berdasarkan rumus kita tahu ini akan jadi ditanya ini adalah Q-nya, ini adalah T-nya, dan yang ditanya adalah I-nya. Berdasarkan ini, masukin ke dalam rumus I sama dengan Q per T. Yang berarti sama dengan Q-nya adalah 125 dibagi 5. Oke, maka jawabannya adalah berapa? 125 dibagi dengan 5, itu berarti 125 bagi 5, 25. 25, satuan dari I tadi apa? Ampere. Maka tulis 25 ampere. Oke ya. Atau misalnya kita punya lagi. Kita punya soal lain. Oke, oh sebentar. Kita punya soal yang kedua. Pada suatu penghantar mengalir arus listrik 0,2 ampere selama misalnya katakan 40 second. Besar muatannya, muatan listrik yang dipindahkan adalah, masukin lagi ya. Jadi kita analisa, jadi saya nggak tulis ditanya diketahui, saya tulis di sini saja. Jadi kalau di sini ketahui yang satunya ampere tadi ya I ya, berarti ini I-nya. Lalu 40 second ini waktunya berarti time-nya. Muatan listrik ini yang ditanya adalah berarti Q-nya. Maka biasa masukkan dalam rumus I sama dengan Q per T. I-nya adalah 0,2. Q-nya yang ditanya, time-nya 40. Maka pindah ruas 0,2 dikali 40 itu adalah Q-nya. Maka kita tahu bersama ini akan jadi 0,2 dikali dengan 40 berarti 8. Berarti 8 kalem itu adalah nilai Q-nya. Ini adalah contoh penggunaan rumus I sama dengan Q per T. Ya, jadi teman-teman boleh pause. Ini adalah contoh penggunaannya. Oke, good. Dan next, kita masuk ke dalam penggunaan rumus-rumus yang lain. Sebentar. Bagaimana dengan rumus selanjutnya? Rumus selanjutnya kita akan coba buat ya. Sebentar. Ya, sebentar. Saya hapus supaya
Ya lebih baik lah. Oke. Nah, rumus kedua yang akan kita belajar di dalam listrik dinamis itu adalah rumus yang sangat penting, yaitu rumus hukum Ohm ya, yaitu V sama dengan I kali R. V itu nama lainnya adalah beda potensial. Atau kadang-kadang disebut voltase. Atau kadang-kadang tegangan. Ini sama aja ya, tegangan listrik. Dan satuannya adalah volt, atau kita tulis V aja. Ya. Nah, I itu seperti yang tadi adalah kuat arus listrik. Satuannya adalah ampere. Atau kita tulis A saja, A kapital. R itu adalah hambatan. Atau kadang-kadang ini disebut resistor juga. Resistor ini satuannya adalah OHM. Ya, atau ya nanti ada lambangnya, lambang tersendiri. Saya akan tambahkan di sini. Ya. Lambang itu adalah bisa seperti ini. Biar teman-teman ngerti. Nah, inilah ohm itu. Nah, bagaimana cara kita menggunakan rumus ini? Jawabannya adalah seperti berikut. Ya. Contoh soalnya adalah seperti berikut. Misalnya, contoh 1. Suatu hambatan 40 ohm. Oke, dihubungkan dengan beda potensial 120 volt. Oke. Berapa besar kuat arus yang mengalir? Maka tinggal kita masukkan ya, kita analisa sedikit. Jadi ada hambatan 40 ohm, ini artinya apa? R-nya. 120 volt ini adalah berarti V-nya. Kuat arus yang ditanya berarti itu adalah I-nya. Ya, maka kita masukkan ke dalam rumus. V sama dengan I dikali R. V-nya 120, I-nya yang ditanya, R-nya ada 40. Oke, maka kalau mau cari I, tinggal 120 dibagi 40 sama dengan I. Atau kita bisa tahu itu jadi 120 dibagi 40 itu adalah 3. Maka ingat satuan I adalah ampere, 3 ampere. Oke, begini cara kita menggunakan rumusnya. Ya. Atau bisa kita punya contoh lain lagi deh. Gitu ya. Misalnya kita bilang hambatan sebuah lampu adalah lampu yang menarik arus 2 ampere ketika dihubungkan dengan baterai let's say 36 volt adalah berapa? Maka sekali lagi, yang kita punya apa aja di sini yang sudah dikasih tahu. Yang kita sudah dikasih tahu adalah ini adalah ampere tadi, satuan untuk I. 360 itu adalah voltnya. Dan ditanya hambatannya. Ini yang ditanya, R-nya berarti. Masukin ke dalam rumus seperti biasa. V sama dengan I dikali R. V-nya 36, I-nya 2 ampere, R-nya yang ditanya. Kalau mencari R berarti 36 bagi 2 itu adalah R, maka R-nya adalah 36 bagi 2 18 ya. 18 ohm atau OHM atau lambang seperti ini saja. Oke. Nah, begitulah cara kita menggunakan rumus hambatan ini, V sama dengan I kali R. Ya, teman-teman boleh pause dulu. Oke. Please pause dulu. Oke, kalau sudah, kita masuk ke dalam rumus selanjutnya yang akan kita gunakan di dalam video ini. Ya, di dalam bagian ini terutama listrik dinamis. Oke, saya hapus dulu. Nah, bagian ketiga atau rumus ketiga yang kita gunakan, tapi mungkin ini lebih tepatnya persamaan kali ya. Itu disebut hukum Kirchhoff. Oke. Hukum Kirchhoff.
Gimana tuh? Kirchhoff. Oke ya. Persamaan ini bilangnya gini, I masuk atau kuat arus masuk harus sama dengan I keluar atau kuat arus yang keluar. Ya, bagaimana kita menggunakan rumus ini atau persamaan ini? Sederhana aja, misalnya saya kasih langsung contoh saja. I masuk sama dengan I keluar. Nah, misalnya contoh soal itu akan kurang lebih seperti ini. Misalnya, ini ada persilangan ya. Perhatikan tanda panah. Sekali lagi, perhatikan tanda panah. Di sini ya, misalnya kayak gini. Di sini ini. Di sini ini. Dan di sini ini. Oke, misalkan di sini I1 2 ampere. Sini I3-nya berapa? Di sini I4-nya adalah sama dengan 5 ampere. Di sini I2-nya sama dengan let's say 2 ampere. Nah, kalau teman-teman perhatikan, ini adalah jadi titik tengah dari pertemuan semua arus ini. Dan kalau kita perhatikan, ada yang disebut sebagai I masuk. I masuk adalah mana yang menuju titik pusat ini. Ya, yang keluar, sedangkan yang keluar itu adalah mana yang keluar atau menjauhi titik pusat pertemuan ini. Ya, jadi kalau kita lihat yang masuk, maka yang saya tandain merah ini yang masuk ya, menuju dari titik ini. Maka tadi persamaannya adalah I masuk sama dengan I keluar. Yang masuk berapa aja? Ternyata itu I1 tambah I2. I yang keluarnya mana? Yang keluar dari titik ini. Yang menjauhi titik ini ya, titik pusatnya. Berarti itu adalah I3 tambah I4. Sekali lagi, jumlah I masuk sama dengan jumlah I keluar. Itu hukum Kirchhoff. Jadi I1-nya tadi di sini adalah 2 ampere, jadi 2, tambah I2-nya adalah juga 2, sama dengan I3-nya adalah tidak tahu, itu yang ditanya. Dan I4-nya adalah 5 ampere. Oke ya. Maka kita akan temuin bahwa 4 sama dengan I3 tambah 5. Nah ya ini walaupun ini nggak mungkin, oke lah, saya ganti saja yang ini jadinya kita buat aja 8 lah ya. 8 saja. Jadi angkanya kita ganti, I2 jadinya 8. 8, maka ini 10. Kalau kita mau cari I3, biasa pindah ruas saja. I3. Jadi ternyata 10 kurang 5 adalah 10 kurang 5 artinya 5. Jadi 5 ampere. Jadi I keluarnya adalah 5 ampere. Nah, inilah hukum Kirchhoff. Sekali lagi, jumlah I masuk sama dengan jumlah I keluar. I kuat arus. Oke? Nah, terakhir. Terakhir itu adalah kita akan menggunakan, ini pause dulu kalau mau di pause. Oke? Nah, kita akan menggunakan soal ini ya. I masuk sama dengan I keluar. Terakhir, kita akan menggunakan rumus hambatan jenis. Ya, rumus hambatan jenis. Oke. Rumus hambatan jenis. Nah, rumusnya itu akan dibuat seperti ini aja ya. Ini lebih mudah untuk kalau dituliskan. R hambatan sekali lagi sama dengan Ru dikali L dibagi dengan A. Nah, apa aja sih artinya? R itu adalah hambatan, satuannya OHM atau ya dengan lambang ya, teman-teman udah hafal juga. Ru ini seperti R, seperti P ya, tapi Ru di dalam Yunani itu adalah hambatan jenis. Ini satuan OHM meter atau lambang dengan M meter, nanti saya tambahkan. Lalu L itu adalah panjangnya, panjang kawatnya. Dan ini satuannya harus meter. Dan terakhir A itu adalah luas penampang kawat. Ya, nanti luas kawatnya berapa sih gitu ya. Ini satuannya adalah meter persegi, meter pangkat 2. Oke. Dicatat dulu. Dan kita langsung masuk ke dalam contoh soalnya. Nah, misalnya kita punya contoh soal seperti ini. Ya, teman-teman ya. Nah, bagaimana cara kita menggunakan rumus ini? Ya, beginilah caranya. Sebuah kawat tembaga memiliki luas penampang
luas penampang ini adalah disebut sebagai A-nya. Tapi nanti kita mesti convert ya ke dalam meter persegi karena ini milimeter persegi. Pengantar kawat dua panjangnya, berarti ini adalah longnya. Hambatan jenisnya adalah ini, berarti hambatan jenis ini adalah Ru-nya, yang kayak P itu ya. Berapa nilai hambatan kawatnya? R-nya. Maka seperti biasa, kita masukkan dengan rumus. R sama dengan Ru-nya, udah ya, 0,02. Dikali longnya adalah 2000 meter. Sesuai dengan satuannya masing-masing ya. Dibagi dengan A-nya. But problemnya A-nya adalah 22 mm persegi. Ya, A-nya kan sama dengan 2 mm persegi. Dan ingat, ini mau kita rubah jadi meter persegi. Berarti milimeter ke dalam meter itu perlu kali 10 pangkat negatif 6 ya, meter persegi. Ya ingat, mili, senti, desi, lalu meter ya. Nah, makanya naik 3, tapi ini pangkat 2, jadinya naik 6. Berarti ya, that's why kita akan nulis 2 dikali 10 pangkat minus 6. Kita lanjutkan. Maka kalau ini dikalikan, hasilnya adalah 0,02 dikali dengan 2000. Let's say 2000, maka saya ada 40. 40 per 2 dikali 10 pangkat minus 6. Saya lanjutkan ke sini nih. Jadi sama dengan 40 per 2. Ingat, 10-nya kita naikin ke atas. Karena pangkatnya negatif, maka sekarang jadi positif. Karena dinaikkan ya. Jangan lupa itu hukumnya ya. Nah, 40 bagi 2 berarti 20. Maka 20 kali 10 pangkat 6. Satuannya apa di sini? Berapa nilai hambatannya? Ohm. Maka yang kita gunakan adalah ohm. Sekali lagi, ini bisa menggunakan lambang seperti ini, ohm. Satuannya adalah ohm meter. Oke ya, seperti yang terlihat di layar teman-teman. Oke, kalau mau di-pause, silahkan di-pause dulu. Oke, dan beginilah rumus-rumus yang digunakan di dalam listrik dinamis. Dan kita akan bertemu di video selanjutnya. Kita akan ngomongin tentang rangkaian yaitu seri paralel dan bagaimana menggunakan rumus-rumus ini di dalam seri paralel. Ya, sampai ketemu di video selanjutnya.